Baik, kita lanjutkan terkait dengan materi kita tadi. Nah, ini ada motif bisnis. Tentunya setiap bisnis ada motifnya, ada alasan dibalik mengapa seseorang ataupun sekelompok mau menjalankan bisnis. Nah, bukan bisnis itu dijalankan dengan cuma-cuma ataupun tanpa ada alasan tertentu. Ada setiap bisnis, walaupun ada alasan-alasan kecil, itu juga merupakan sebuah motif. Nah, kita lihat menurut Winkel pada 1996 dalam penelitian Dr. Yayu Hodijah menyatakan bahwa motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa motif adalah alasan sebab seseorang mau melakukan sesuatu. Nah, itu merupakan motif. Nah, bagaimana dengan bisnis? Kenapa ada bisnis? Karena ada alasan di balik itu. Kenapa seseorang yang melakukan bisnis itu, apa alasannya? Apa alasannya sehingga mau melakukan bisnis? Misalkan bisnis informatika, apa alasan mereka mau menjalankan bisnis penyediaan informasi tadi misalkan? Nah, boleh jadi karena memang ada masyarakat yang membutuhkan, itu salah satu. Untuk menyampaikan informasi secara akurat, secara kredibel, tajam, terpercaya dan sebagainya. Itu juga menjadi alasan-alasan tertentu. Nah, kita lihat lagi. Jenis bisnis berdasarkan motifnya. Yang pertama, ada bisnis yang berorientasi. Ya, tentunya berorientasi pada keuntungan, yaitu sebuah keuntungan atau profit oriented, misalkan perusahaan perorangan, CV, firma, PT dan sebagainya. Ini contoh bisnis-bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Ada persekutuan komanditer, kemudian ada firma, ada perseroan terbatas dan usaha-usaha perseorangan. Nah, itu juga merupakan bisnis-bisnis yang berorientasi pada keuntungan. CV ini sudah dikatakan sebagai organisasi, firma juga demikian, PT sudah menjadi sebuah kelompok yang mereka bekerja bukan lagi sendiri-sendiri. Ya, ada manajemen yang berlaku di dalamnya. Tentu tujuan akhir daripada proses bisnis yang mereka lakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini badan-badan usaha seperti CV, alasan mereka, motif mereka menjalankan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun mungkin dalam setiap CV, dalam setiap firma, dalam setiap perusahaan terbatas ada alasan-alasan tersendiri yang memang itu merupakan alasan-alasan pribadi perusahaan. Ada alasan-alasan yang menjadi mereka yang lebih mengetahui secara detailnya. Tapi secara umum motif mereka untuk menjalankan bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Kemudian ada bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan, yaitu bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan atau disebut sebagai bisnis nirlaba. Contohnya adalah yayasan, organisasi sosial, LSM, asosiasi dan sebagainya. Jadi selain daripada tidak berorientasi terhadap keuntungan, apa orientasi mereka? Atau ada apa alasan mereka mau menjalankan bisnis-bisnis ataupun kesibukan-kesibukan agar yayasan bisa berjalan, organisasi bisa berjalan, dan LSM sebagainya. Jadi ada alasan-alasan sosial di baliknya, ada alasan-alasan ingin membantu, alasan-alasan untuk perubahan, alasan-alasan untuk baiknya sebuah pendidikan, alasan-alasan untuk bisa terakomodasi suara-suara orang-orang lain, misalkan dalam hal asosiasi. Nah, mereka menjalankan bisnis tidak untuk mendapatkan keuntungan terhadap kelompok atau tidak mendapatkan keuntungan terhadap lembaga mereka, tapi kelompok ini melakukan sebuah bisnis, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan, ya, ada orientasi lain, ada hal lain, misalkan yayasan lingkungan. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk kebaikan lingkungan. Ada manfaat yang dirasakan oleh orang banyak karena memang ada perbaikan-perbaikan lingkungan yang mereka lakukan. Yayasan pendidikan, ada jasa-jasa pendidikan yang mereka bagikan, yang mereka terapkan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Apakah itu masyarakat miskin ataupun mungkin ada
pendidikan-pendidikan dengan konsep-konsep tertentu yang mereka kembangkan. Tujuannya adalah bagaimana pendidikan yang mereka lakukan ini bisa berkualitas, dan kemudian orang-orang yang menerima manfaat daripada pendidikan itu bisa lebih baik. Nah, itu salah satu contoh daripada pekerjaan ataupun kesibukan yayasan yang melakukan bisnisnya. Dan kemudian organisasi sosial, LSM, asosiasi dan sebagainya. Mereka juga punya alasan-alasan lainnya selain daripada orientasi keuntungan. Nah, jelas mereka bukan lembaga yang berorientasi keuntungan, tapi ada orientasi lain yang dinamakan dengan yang menjadi alasan-alasan dalam aspek mereka bergerak. Oke, jadi dapat kita lihat bisnis yang berorientasi, bisnis yang tidak berorientasi adalah bisnis-bisnis yang tidak berharap profit daripada kegiatan mereka. Selanjutnya, ini jenis-jenis bisnis. Ya, bisnis berdasarkan aktivitas. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ataupun perseorangan, lembaga-lembaga bisnis, kita bisa lihat atau bisa membedakan pekerjaan bisnis mereka itu berdasarkan dengan aktivitas yang mereka lakukan. Yang pertama itu ada bisnis ekstraktif, bergerak di bidang pertambangan dengan melakukan penggalian bahan tambang yang ada di dan sebagainya. Nah, bisnis-bisnis yang mendapatkan keuntungan, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dengan menggali tambang atau mendapatkan bahan-bahan tambang yang ada dalam perut bumi seperti minyak dan gas, semen, emas, batu bara dan sebagainya, itu merupakan bisnis ekstraktif. Jadi kegiatan bisnis yang dilakukan untuk mendapatkan hasilnya, mendapatkan keuntungan daripada hasil alam yang disediakan oleh alam, dan kemudian mereka mengolah, mengeksploitasi dan mendapatkan nilai dan keuntungan daripadanya, itu disebut dengan bisnis ekstraktif. Bukan hanya batu bara, emas, semen, minyak dan gas. Orang-orang yang menggarap garam dari laut kemudian mereka menjual juga, itu disebut sebagai bisnis ekstraktif. Ya, walaupun memang itu bukan tambang yang harus digali dalam perut bumi, tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan bagaimana mengambil hasil alam yang disediakan oleh alam, kemudian mereka mengolahnya sampai mendapatkan nilai dan keuntungan daripada itu. Kemudian ada bisnis agraris, yaitu bisnis bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ini sudah sangat jelas. Jadi segala sesuatu yang didapatkan keuntungan dari perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, lembaga-lembaga yang bergerak dalam hal tersebut itu berarti melakukan bisnis agraris. Kemudian ada bisnis industri, bergerak pada bidang manufaktur, industri pesawat terbang, rokok, garmen, tekstil, kertas, dan sebagainya. Ya, mereka mendapatkan bahan-bahan baku lain daripada kelompok lain untuk menciptakan barang yang baru, ya, seperti misalkan perusahaan tekstil. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan baku dari kapas, bahan baku lain-lain untuk bisa menciptakan sebuah produk yang mereka hasilkan seperti kain dan segala sesuatu yang terkait dengan tekstil. Jadi itu dikatakan sebagai bisnis industri, ya, yang memproduksi barang-barang jadi ataupun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dari produk-produk yang mereka kumpulkan dari orang-orang lain. Nah, itu sebagai bisnis industri. Kemudian ini dapat kita lihat ada bisnis jasa. Aktivitas dalam bidang jasa, produk yang dihasilkan tidak dalam bentuk barang. Jadi yang dihasilkan untuk produknya adalah ya berupa
pelayanan, misalkan jasa asuransi, pariwisata, pendidikan, perbankan, kecantikan dan sebagainya. Jadi yang dihasilkan oleh seseorang ataupun perusahaan ini bukan dalam bentuk barang, tapi produk mereka itu dapat kita rasakan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Misalkan jasa kecantikan, ya bagaimana mereka bisa melakukan pelayanan sehingga merubah ataupun ya dengan sentuhan-sentuhan mereka bisa membuat orang lebih terlihat cantik, bisa membuat orang lebih terlihat ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi bukan barang yang mereka produk yang mereka produksi, tapi jasa yang mereka berikan dan bisa merubah nilai yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, seperti pariwisata misalkan. Bagaimana seorang ingin mendapatkan pelayanan pariwisata, mendapatkan nilai-nilai yang mereka inginkan dari wisata-wisata. Nah, ada orang-orang atau kelompok yang bisa memberikan pelayanan itu pada orang yang membutuhkan, dan kemudian layanan mereka berikan itu menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Itu juga bagian daripada bisnis jasa. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini, dan mungkin ada waktu dan kesempatan pada lainnya nanti akan kita lanjutkan kembali terkait dengan materi ataupun mata kuliah pengetahuan bisnis ini. Untuk hari ini cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.